Di sini juga bisa menentukan apabila banyak volume orang yang mau beli, artinya permintaannya tinggi, bidnya tinggi, permintaan mau belinya itu tinggi, otomatis harga saham ini kecenderungan bisa akan naik. Nanti akan kita bahas ya di episode selanjutnya. Halo Sobat Pans, jumpa lagi di kelas saham di episode kedua. Bagi teman-teman yang belum melihat di episode pertama, bisa dilihat di video sebelumnya, itu kita ngebahas apa itu sekuritas dan lain sebagainya. Untuk kali ini kita coba ngebahas istilah di dalam dunia saham yang mungkin teman-teman pengen tahu apa itu istilah-istilah yang ada di dalam dunia saham atau di pasar modal. Yang pertama itu kita coba ngebahas masalah atau istilah lot saham. Jadi lot di sini itu merupakan satuan transaksi. Jadi ketika teman-teman ingin membeli saham, itu ada satuan atau nilai transaksinya yang harus teman-teman beli dengan minimum pembelian itu satu lot. Satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Jadi ketika teman-teman mau membeli saham apapun itu dengan jumlah minimal satu lot. Jadi satu lot itu 100 lembar saham. Jadi nanti tinggal dikalikan saja. Nah, di sini ya, yang kedua ini adalah sebuah capital gain dan capital loss. Jadi capital gain di sini adalah merupakan sebuah keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual. Jadi kan pada prinsipnya kan kayak jual beli biasa ya, beli di harga murah, jual di harga tinggi. Nah, disitulah yang disebut dengan capital gain atau selisih dari harga beli dan harga jual. Di sini ada contoh, misalkan teman-teman itu membeli saham A sebanyak satu lot di harga 1000. Kemudian teman-teman menjual saham itu di harga 1.500, maka di situ ada selisih keuntungan sebesar Rp500 atau 500 poin. Nah, kebalikannya, kalau capital loss itu adalah merupakan sebuah selisih dari kerugian. Jadi ketika teman-teman membeli saham A di harga 1.000, kemudian saham itu turun di harga 700, berarti teman-teman mengalami capital loss atau selisih kerugian sebanyak 300 poin. Nah, kemudian ada istilah yang disebut dengan dividen. Apa sih itu dividen? Dividen merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada pemegang saham. Nah, jadi ini laba perusahaan karena perusahaan ini sudah merupakan saham publik atau TBK yang bisa kita beli sahamnya. Jadi dengan otomatis ketika perusahaan itu memperoleh keuntungan atau mendapatkan keuntungan yang kemudian di RUPS kan atau di rapat umum pemegang saham menentukan berapa besaran atau nilai yang akan diberikan dari keuntungan tersebut kepada pemegang saham. Oke, itu dividen ya. Nah, kemudian ada istilah TP dan SL atau taking profit dan stop loss. Jadi kalau taking profit itu merupakan tindakan menjual saham ketika telah mencapai harga atau target price yang telah ditentukan. Jadi kita bisa menentukan nih target keuntungan kita itu mau di berapa. Jadi ketika nanti harganya menyentuh harga TP itu atau taking profit itu, dengan otomatis saham kita akan terjual. Begitu juga dengan stop loss. Stop loss ini merupakan sebuah batasan kerugian. Jadi misalkan nih seperti yang tadi, misalkan kita atau teman-teman beli di harga 1.000 atau teman-teman pengen ngebatasi nih kerugiannya biar tidak terlalu dalam, misalkan mengambil selisih Rp200 atau 200 poin nih. Misalkan beli di harga 1.000, teman-teman bisa pasang di harga 800. Jadi stop lossnya itu di harga 800 dengan selisih kerugian 200. Jadi walaupun harga saham itu turun sampai 700, turun sampai dengan 600, kerugian teman-teman itu terbatas sampai dengan 800. Jadi itu yang namanya stop loss. Jadi ini mekanisme transaksi atau sistem yang diterapkan oleh aplikasi yang bisa membantu kita dalam melakukan transaksi saham. Mungkin kalau misalkan teman-teman lagi sibuk dengan melakukan sistem atau strategi taking profit dengan stop loss ini, maka akan meminimalisir kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Kemudian di sini ada bid dan offer atau AS. Jadi bid AS ini merupakan sebuah permintaan dan penawaran pasar. Jadi nanti teman-teman bisa lihat yang di sebelah kiri ini ada bid. Artinya di sini
merupakan harga yang mau kita pasang atau harga yang mau kita beli. Nah, kemudian di sebelah kanannya ada offer atau ask. Ini merupakan harga yang akan kita jual atau orang yang jual. Jadi bertransaksi saham ini kan merupakan transaksi antar investor. Jadi di antara investor itu ada yang pengen beli, ada yang pengen jual atau bid dan offer. Nah, di situ bisa teman-teman lihat nanti besaran volumenya, ada berapa jumlah lotnya yang mau beli dan mau jual. Di sini juga bisa menentukan apabila banyak volume orang yang mau beli, artinya permintaannya tinggi, bidnya tinggi, permintaan mau belinya itu tinggi, otomatis harga saham ini kecenderungan bisa akan naik. Nanti akan kita bahas ya di episode selanjutnya. Jadi bid offer itu merupakan sebuah permintaan dan penawaran harga. Kemudian di sini ada HK. Jadi di sini istilah apa namanya, gaulnya HK ini merupakan hajar kanan dan hajar kiri. Apa sih itu istilahnya? Yang dimaksud dengan HK dan HQ? HK ini melakukan pembelian saham secara langsung di harga offer atau di harga ask. Nah, jadi harga offer tadi kan kalau yang kita bahas kan harga orang yang mau jual. Nah, ketika kita pengen ngebelinya secara langsung, itu kita bisa langsung klik di harga offer. Nah, begitu juga HQ. HQ yang melakukan penjualan harga saham secara langsung. Nah, nanti kan bisa teman-teman lihat di harga bid itu di harga berapa. Nah, ketika teman-teman mau menjualnya secara langsung saham itu tidak lagi menggunakan stop loss atau taking profit, teman-teman bisa juga langsung jual. Nah, ini sih kondisinya ketika teman-teman sedang memantau harga ya. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak lagi memantau harga, disarankan untuk melakukan dengan taking profit dan stop loss. Tapi kalau misalkan teman-teman lagi mantau, lagi online, bisa melihat aplikasinya, pengen mau beli secara langsung, bisa langsung dengan istilah HK dan HQ. Nah, kemudian di sini ada istilah ARA atau ARB. ARA ini merupakan auto reject atas dan ARB merupakan auto reject bawah. Jadi dalam dunia saham atau pergerakan pasar itu tidak serta-merta ketika dia mengalami kenaikan langsung harganya bisa bablas nih, tinggi sampai ke berapa, atau misalkan mengalami penurunan juga bisa bablas turun sampai berapa. Tidak. Jadi di pasar modal ini sudah ditentukan harga batasannya, batas bawah dan batas atas. Maksimum penurunan itu kalau untuk sekarang itu sekitar 5 sampai dengan 7% itu maksimum ya. Kalau kenaikan, maksimum kenaikan itu dalam satu hari itu bisa sampai dengan 20%. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nanti harganya turun nih bisa dapat berapa persen, itu tidak. Bursa telah membatasi atau memberikan sebuah batasan, baik itu naik ataupun itu turun. Jadi arah itu batas atas dan ARB itu batas bawah. Oke. Mungkin itu saja istilah-istilah dalam dunia saham yang bisa saya sampaikan pada sesi ini, di episode 2 ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentarnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.